memahami, dan mengelola konflik kepentingan dalam manajemen pendidikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital etika, profesi manajemen pendidikan Islam. Kini, di module 3.7, kita akan menutup bab 3, mengenai prinsip-prinsip inti etika dengan membahas secara khusus salah satu penyakit etis yang paling sering menggerogoti integritas individu maupun institusi, konflik kepentingan. Memahami apa itu konflik kepentingan, bagaimana ia bisa muncul, mengapa ia berbahaya, serta bagaimana cara mencegah dan mengelolanya adalah kompetensi etis yang sangat krusial bagi setiap manajer pendidikan. Sebagaimana juga diamanatkan dalam rencana pembelajaran semester kita. Pertama, mendefinisikan kembali konflik kepentingan kita. Sudah sempat menyinggung konflik kepentingan saat membahas studi kasus di bab 4, versi awal. Mari kita perdalam definisinya. Konflik kepentingan adalah suatu situasi di mana seorang profesional memiliki kepentingan pribadi, baik itu bersifat finansial, hubungan kekeluargaan, pertemanan, afiliasi organisasi lain, maupun kepentingan reputasi pribadi yang bersaing, atau berpotensi bersaing, atau bahkan hanya tampak bersaing, dengan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya untuk bertindak secara objektif demi kepentingan utama institusi pendidikan atau pihak yang seharusnya dilayani. Inti masalahnya adalah adanya potensi bias. Kepentingan pribadi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi atau setidaknya tampak mempengaruhi penilaian dan proses pengambilan keputusan sang profesional. Sehingga keputusan yang diambil tidak lagi murni didasarkan pada pertimbangan terbaik bagi institusi atau siswa. Objektivitas menjadi terancam. Kedua jenis-jenis konflik kepentingan penting untuk mengenali bahwa konflik kepentingan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Konflik kepentingan aktual. Ini terjadi ketika kepentingan pribadi benar-benar telah mempengaruhi pelaksanaan tugas atau pengambilan keputusan profesional. Contoh, kepala sekolah benar-benar memilih vendor milik saudaranya, meskipun ada penawaran lain yang jelas lebih baik dan murah. Konflik kepentingan potensial. Ini terjadi ketika seorang profesional memiliki kepentingan pribadi yang dapat atau berpotensi mempengaruhi tugas profesionalnya di masa depan, meskipun saat ini belum ada keputusan spesifik yang terpengaruh. Contoh, seorang pengawas sekolah memiliki saham di sebuah perusahaan penerbit buku pelajaran. Saat ini, ia tidak sedang merekomendasikan buku, tapi potensi konflik muncul jika di masa depan ia harus mengevaluasi atau merekomendasikan buku terbitan perusahaan tersebut. Konflik kepentingan tampak. Ini adalah situasi di mana meskipun mungkin tidak ada pengaruh aktual dari kepentingan pribadi, namun kondisi yang ada membuat pihak luar yang rasional dan objektif dapat memiliki keraguan atau persepsi bahwa penilaian profesional seseorang bisa jadi terpengaruh. Contoh, seorang guru menerima hadiah liburan dari orang tua siswa yang kebetulan selalu mendapat nilai tertinggi di kelasnya, meskipun guru tersebut bersumpah tidak terpengaruh. Persepsi ketidakadilan bisa muncul di mata orang tua lain. Mengapa penting membedakan ini? Karena dalam praktik manajemen etika, ketiga jenis konflik kepentingan ini sama-sama perlu diidentifikasi dan dikelola secara transparan. Bahkan konflik kepentingan yang hanya tampak dapat merusak kepercayaan publik terhadap individu maupun institusi jika tidak ditangani dengan baik. Ketiga area rawan konflik kepentingan dalam manajemen pendidikan. Konflik kepentingan bisa muncul di berbagai area tugas seorang manajer pendidikan. Beberapa area yang paling rawan antara lain, pengadaan barang dan jasa, hubungan dengan calon penyedia atau vendor kontraktor, menerima hadiah, komisi, atau fasilitas dari vendor, rekrutmen, penempatan, promosi, dan penilaian kinerja staf, adanya hubungan kekerabatan, pertemanan dekat, atau hutang budi dengan calon pegawai atau staf yang sedang dinilai atau dipromosikan. Menerima sesuatu dari staf agar mendapat penilaian baik atau promosi. Penerimaan peserta didik baru, menerima titipan, atau memberikan perlakuan khusus kepada calon siswa karena hubungan personal, tekanan pihak eksternal, atau adanya imbalan. Penilaian akademik siswa atau kelulusan. Adanya hubungan keluarga atau kedekatan, khusus antara manajer atau guru dengan siswa yang mempengaruhi objektivitas penilaian. Penggunaan sumber daya institusi, menggunakan fasilitas sekolah, waktu kerja, atau bahkan staf bawahan untuk kepentingan bisnis pribadi, kegiatan politik, atau keperluan keluarga. Hubungan ganda. Memiliki peran ganda yang kepentingannya bisa saling bertentangan. Contoh, kepala sekolah yang juga membuka bimbingan belajar
dan mengarahkan siswanya ke sana. Guru yang mengajar les privat untuk siswanya sendiri. Manajer yang memiliki hubungan romantis dengan bawahannya. Penerimaan sumbangan atau sponsor, menerima bantuan dana atau barang dari pihak swasta atau perusahaan yang kemudian mengharapkan adanya timbal balik berupa promosi produknya secara berlebihan di sekolah, atau bahkan perlakuan khusus lainnya. Kegiatan atau jabatan di luar institusi, memiliki pekerjaan sampingan, jabatan di organisasi lain, atau aktivitas politik yang kepentingannya dapat berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab utama sebagai manajer pendidikan. Keempat, mengapa konflik kepentingan adalah masalah etis serius? Konflik kepentingan bukanlah isu sepele. Ia merupakan masalah etis yang serius karena dapat melanggar prinsip etika inti. Secara langsung merusak prinsip integritas, kejujuran, keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas. Merusak kepercayaan. Ini adalah dampak paling signifikan. Ketika stakeholder merasa bahwa keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan institusi, kepercayaan mereka akan runtuh, menghasilkan keputusan suboptimal, keputusan yang diwarnai bias pribadi, cenderung tidak akan menghasilkan pilihan yang terbaik bagi kemajuan sekolah atau kesejahteraan siswa, menimbulkan kerugian. Dapat menyebabkan kerugian finansial, kerugian kualitas, ketidakadilan, atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, membawa risiko hukum dan reputasi. Banyak bentuk konflik kepentingan yang merupakan pelanggaran hukum serius, sekalipun tidak sampai ke ranah hukum. Terungkapnya konflik kepentingan dapat menghancurkan reputasi individu dan institusi. Kelima, strategi pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan karena risikonya yang besar. Konflik kepentingan harus dicegah dan dikelola secara proaktif. Beberapa strategi kunci: meningkatkan kesadaran dan pendidikan melalui pelatihan etika. Pastikan semua staf, terutama yang berada di posisi rawan, memahami apa itu konflik kepentingan, mengapa berbahaya, dan bagaimana mengenalinya. Membuat kebijakan konflik kepentingan yang jelas. Ini adalah langkah paling fundamental. Institusi harus memiliki kebijakan tertulis yang mengatur definisi jelas mengenai apa saja yang dianggap konflik kepentingan dalam konteks institusi tersebut. Kewajiban pengungkapan mengharuskan staf untuk secara proaktif mengungkapkan adanya potensi konflik kepentingan kepada atasan atau pihak yang ditunjuk. Pengungkapan ini harus didokumentasikan. Prosedur penarikan diri, menetapkan mekanisme bagi staf yang memiliki konflik kepentingan untuk menarik diri dari proses diskusi, evaluasi, atau pengambilan keputusan yang terkait dengan konflik tersebut. Batasan dan larangan. Menetapkan batasan yang jelas mengenai penerimaan hadiah atau gratifikasi, hubungan bisnis dengan pihak terkait, atau aktivitas luar yang dilarang. Sanksi. Menyebutkan konsekuensi atau sanksi bagi staf yang gagal mengungkapkan atau sengaja melanggar kebijakan konflik kepentingan. Formulir pengungkapan berkala, terutama untuk posisi manajemen atau posisi rawan. Bisa diterapkan kewajiban mengisi formulir deklarasi potensi konflik kepentingan secara berkala. Mekanisme konsultasi etika, menyediakan saluran di mana staf bisa bertanya atau berkonsultasi jika mereka ragu apakah suatu situasi termasuk konflik kepentingan atau bagaimana harus menanganinya. Pengawasan dan audit, memasukkan pemeriksaan potensi konflik kepentingan sebagai bagian dari proses audit internal atau pengawasan rutin terhadap area-area rawan. Keteladanan pemimpin. Pemimpin harus menjadi orang pertama yang mematuhi kebijakan, secara terbuka mengungkapkan potensi konfliknya, dan menarik diri dari keputusan terkait jika diperlukan. Keenam, relevansi dalam konteks pendidikan Islam dalam ajaran Islam, menghindari konflik kepentingan sangatlah ditekankan. Selaras dengan berbagai prinsip, menjaga amanah, jabatan adalah amanah yang harus dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan demi kepentingan pribadi, menegakkan keadilan. Konflik kepentingan berpotensi besar, melahirkan ketidakadilan dan favoritisme yang sangat dilarang. Menjauhi syubhat, sikap kehati-hatian, menuntut kita untuk menjauhi situasi yang meragukan atau berpotensi menimbulkan fitnah, termasuk situasi konflik kepentingan yang tampak. Profesionalisme, bekerja secara profesional berarti mengedepankan pertimbangan objektif berdasarkan kompetensi, bukan hubungan personal. Menjaga citra Islam, lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab lebih untuk menjaga citra dan kepercayaan umat dengan menjalankan tata kelola yang bersih dan berintegritas. Kesimpulan sebagai penutup modul 3,7 dan juga bab 3 ini.
Konflik kepentingan adalah musuh dalam selimut bagi integritas profesional dan institusional. Ia muncul ketika kepentingan pribadi bersaing dengan tugas profesional, mengancam objektivitas dan kepercayaan. Mengenali berbagai jenisnya dan area rawan terjadinya dalam manajemen pendidikan adalah langkah awal yang penting. Strategi pencegahan dan pengelolaan yang paling efektif berpusat pada kebijakan yang jelas, kewajiban pengungkapan, prosedur penarikan diri, serta keteladanan pemimpin. Mengelola konflik kepentingan secara efektif bukan hanya tuntutan profesional, tetapi juga perwujudan dari nilai-nilai etis fundamental seperti integritas, keadilan, dan amanah yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dengan berakhirnya bab 3 ini, kita telah mendalami berbagai prinsip etika inti yang menjadi kompas moral kita. Pada bab selanjutnya, bab 4, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip etika ini diterapkan secara khusus dalam konteks manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semua terhindar dari konflik kepentingan dan senantiasa mampu menjaga integritas dalam setiap amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.